Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menganalisis rangkaian power supply menggunakan software LTSpice. Komponen yang akan digunakan yaitu ada voltage. Lalu kita sesuaikan dulu fungsi-fungsinya. Yang pertama menggunakan fungsi sinusoidal, lalu DC offsetnya itu 0, amplitudenya 220 volt, dan frekuensinya 50 Hz, lalu resistensinya 0,001 ohm. Nah, udah. Lalu kita menggunakan induktor sebanyak 2 induktor. Kita sesuaikan dulu tata letaknya. Lalu induktor yang sekunder itu bernilai 1 mH dan induktor yang primer 100 mH. Setelah itu kita membutuhkan resistor dengan tegangan 1 kilo ohm. Setelah itu kita hubungkan menggunakan wire. Kita juga harus menggunakan ground di keduanya. Lalu kedua induktor ini kita hubungkan dulu menggunakan kopling. Ini sudah dikopling. Lalu untuk memulai simulasinya kita klik running dengan waktu 1 milisecond. Bisa dilihat bahwa tegangan sumbernya atau tegangan primernya itu sebesar 220 volt, sedangkan tegangan outputnya atau tegangan sekundernya itu 22 volt. Ketika perbandingan induktor primer dengan induktor sekundernya 100:1, lalu diakarkan, maka menjadi 10:1, sehingga tegangan primernya 220 volt dan tegangan sekundernya 22 volt. Ini masih arus AC karena belum ditambahkan dioda. Yang selanjutnya yaitu rangkaian power supply dengan sistem penyearah setengah gelombang. Komponen yang digunakan masih sama seperti yang tadi, namun yang membedakan yaitu di sini ditambahkan 1 buah dioda sebagai penyearah arus. Namun yang ditambahkan hanya 1 buah, maka di sini penyearahnya hanya setengah gelombang. Kita lihat di sini tegangan sumbernya atau tegangan pada kumparan primernya yaitu
220 volt dengan lembah minus 220 volt. Maka di sini masih arus AC. Lalu tegangan yang masuk ke dioda itu sebesar 22 volt dan lembahnya minus 22 volt. Di sini juga masih tegangan AC. Sedangkan tegangan sekunder yang keluar dari dioda itu maka akan muncul penyeara setengah gelombang. Setengah periode pertama itu nilainya 0 dan setengah periode selanjutnya itu nilainya sekitar 21, sekian karena ada tegangan jatuh pada dioda. Terlihat bahwa fungsi dioda adalah untuk menyearahkan arus. Lalu yang berikutnya yaitu ada sistem penyearah gelombang penuh. Yang membedakannya adalah di sini menggunakan 2 dioda dan 3 induktor. Yang pertama induktornya itu 100 mH dan induktor kedua itu senilai 0,5 mH dan yang ketiga 0,5 mH. Kita lihat tegangan primernya yaitu 220 volt dan lembahnya minus 220 volt. Sedangkan tegangan di satu sisi ini itu sekitar 15, sekian. Lalu yang kedua, nah ini disebut penyearah gelombang penuh. Nilainya sama, hanya kebalikannya. Beda fase antara 2 titik ini yaitu 180 derajat. Maka tegangan outputnya di sini itu gabungan dari kedua tegangan di dua sisi ini. Nah, ini menunjukkan pada nilai 15 volt, tetapi masih ada tegangan dengan nilai nolnya. Di sini ada tegangan jatuh pada dioda sebesar 0,7 volt. Yang selanjutnya yaitu ada penyearah gelombang penuh dengan menggunakan dioda bridge atau 4 buah dioda. Rangkaiannya masih sama seperti yang tadi, cuma yang membedakan di sini menggunakan 4 buah dioda dengan induktansi L1-nya 100 mH dan L2-nya 1 mH dan resistor bebannya itu 1 kilo ohm. Kita bisa merunningnya dengan waktu 100 milisecond. Nah, kita bisa di sini untuk mengetahui nilai tegangan pada pi sumber atau pada pi primer, yaitu puncaknya 220 volt, lembahnya minus 220 volt. Lalu untuk selanjutnya pi di sekundernya untuk di titik sebelah sini dan titik sebelah sini. Di sini muncul 2 buah sinyal. Sinyal yang pertama atau setengah periode
pertama akan masuk ke dioda 2 dan 4, sedangkan untuk setengah periode berikutnya akan masuk ke dioda 1 dan 3. Lalu, tegangan totalnya yang berada di sini merupakan gabungan dari keduanya yang akan menghasilkan gelombang penuh DC. Tegangan ini kurang dari 22 volt. Nilainya kurang lebih sekitar 20, sekian. Karena ada dua tegangan jatuh pada masing-masing dioda sebesar 1,4 volt. Kekurangan dari rangkaian ini masih ada titik yang nilainya 0. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kita masih membutuhkan beberapa komponen lagi yang akan dibahas di selanjutnya. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa pada rangkaian penyearah gelombang yang hanya menggunakan kapasitor sebagai filter, itu masih ada tegangan ripple-nya. Nah, untuk menghilangkan ripple tersebut, kita membutuhkan regulator. Di sini kita menggunakan dioda Zener sebagai regulator. Dioda Zener ini bekerja untuk menghilangkan ripple tersebut, dan dioda Zener ini hanya bekerja pada daerah reverse bias. Maka kita harus balik arah dioda ini. Ketika kita menggunakan dioda Zener ini, maka kita membutuhkan resistor atau RS sebesar 220 volt. Kita bisa melihat perbandingan ketika hanya menggunakan filter dan sesudah menggunakan regulator dengan merunningnya dengan waktu 100 milisecond. Tegangan primernya atau tegangan sumbernya masih sama, yaitu 220 volt untuk puncaknya dan lemahnya minus 220 volt. Lalu untuk tegangan input di sisi yang di sini dan di sini masih sama seperti yang tadi, tetapi yang membedakannya itu pada tegangan output dari dioda yang difilter dan output dioda Zener. Nah, ini tegangan yang memakai kapasitor sebagai filter masih ada riak-riak kecilnya, tetapi tegangan input pada yang setelah menggunakan regulator itu terlihat lebih stabil dibandingkan tegangan yang dihasilkan oleh kapasitor tersebut. Nah, nilai tegangan pada dioda Zener ini lebih rendah daripada yang di kapasitor karena ada tegangan jatuh pada resistor di dioda Zener yang di sini. Semakin besar nilai kapasitas kapasitor, maka tegangan ripple-nya akan semakin kecil. Dan semakin besar nilai frekuensi, maka tegangan ripple-nya akan semakin kecil. Lalu semakin besar arus yang mengalir, maka nilai tegangan ripple-nya akan semakin besar. Sehingga jika hambatan di sini itu besar, maka arusnya akan kecil, sehingga tegangan ripple-nya akan kecil. Sekian pembahasan mengenai rangkaian power supply yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.